Ya, Sodang Enjo gitu ya. Nah, yang pertama itu ada Baishiteku no Nana Gensoku. Ada 7 prinsip dari Baishtek ya. Ryosa to Enjo Kanke wo Musubi toki ni Katsuyo ga mitomareru. Jadi, em, 7 prinsip ini dianjurkan digunakan ketika kita mau terhubung antara Ryosa dengan eh, konselornya atau kaigonya gitu ya. Baishiteku no nanagen soku o seiri shimashou. Jadi prinsip ini atau teori ini itu em, dikeluarkan oleh Felix Bistek ya. Jadi Felix Bistek ini adalah dia seorang ahli social worker ya, social worker. Jadi menurut dia kita itu sebagai penolong sama pasiennya itu harus ada hubungan saling percaya. Nah, dalam hubungan saling percaya itu, membentuk hubungan saling percaya itu nggak bisa terbentuk sono mama gitu. Jadi, ketika kita eh, berhubungan dengan Riosa, itu ada teknik komunikasinya. Jadi, bisa dikatakan bahwa baisteku, bukan bistik ya. Kalau bistik itu daging. B, baisuteku ya. eh, adalah 7 komunikasi yang kalau dipraktekkan ke Ryosa, si prinsip-prinsip ini, itu akan terjalin hubungan Shinrai Kangke yang baik gitu ya. Kurang lebih seperti itu filosofinya. Oke, dari 7 prinsip itu yang pertama ada Kobetsuka ya. Ada prinsip individualisasi ya, Kobetsuka atau individualisasi ini ya, Kobetsuka ya, yang pertama. Nah, apa Kobetsuka ini? Penjelasannya, Ryosa wo kojin to shite toraeru, gitu ya. Ryosa wo kojin to shite toraeru. Jadi prinsip yang pertama atau prinsip individualisasi adalah menghormati keunikan setiap individu, gitu ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Ryosa gitu ya, meskipun kita kerja di Shisetsu yang Juraigata gitu, satu Shisetsu 50 orang atau ratusan orang gitu ya. Tapi tetap ketika kita berinteraksi gitu ya, kita harus em, menghormati keunikan setiap individunya gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya apa ya? Contohnya misalnya setiap pagi eh dia nggak biasa minum teh, dia bisanya minum air putih gitu ya, omizu. Itu makanya ketika em, apa namanya sarapan pagi gitu ya, kan biasanya semua teh gitu ya, semua ocha. Maka sebaiknya eh, buat dia khusus omizu gitu ya. Atau misalnya ada lansia yang biasa nyiapin baju ofuronya sendiri gitu ya. Kalau misalnya masuk shisetsu kan biasanya sudah semua disiapin oleh kaigonya ya. Nah, kalau pakai prinsip by stake yang Kobetsuka ini, jadi kita tetap menghormati keunikan dia sebagai individu, ya udah kita persilahkan dia milih bajunya sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Contohnya Kobetsuka ini. Gitu. Oke. Jadi perlakukan pengguna atau Ryosa sebagai seorang individu yang unik kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya nomor 2, prinsip yang kedua adalah Ito tekina kanjo hyosutsu. Ya, Ito tekina kanjo hyosutsu. Atau pengungkapan perasaan secara disengaja.
ya, pengungkapan perasaan secara disengaja. Maksudnya gimana? Ryosa no kanjo hyogen o taisetsu ni suru. Jadi penting untuk mendukung Ryosa untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi kita harus memberikan kesempatan bagi Ryosa itu untuk mengekspresikan perasaannya secara bebas dan aman. Gitu ya. Kadang-kadang Ryosa itu kan ada rasa marah, rasa sedih, atau lagi kesepian. Nah, si apa namanya? Kita sebagai kaigo itu harus menciptakan eh, situasi biar mereka mau mengungkapkan perasaannya gitu ya. Gitu. Jadi kalau bisa kita dengarkan secara empati tanpa langsung menghakimi atau mengalihkan pembicaraannya. Gitu ya. Contohnya, gimana ya? Contohnya ada Ryosa bilang gini, "Nankane, saikin karada ga omou you ni ugokanai. Iya ni naru tuh kak. Dia lagi kesel sama dirinya sendiri ya. Tiba-tiba badannya itu nggak bisa bergerak sesuai dengan keinginannya dia gitu ya. Tiba-tiba nggak bisa jalan, padahal dia pengen jalan gitu. Maka sebagai Ryosa yang pakai prinsip Itoteki na Kanjo Hyosutsu itu, ya kita kasih ruang dia, kita dengarkan secara empati agar dia mau mengungkapkan. Contohnya gimana? Contohnya dengan em, mengatakan, so desu ne, gitu ya. Ah, oh gitu ya, gitu. Omoyo ni ugokenai no wa kitto surai desu yo ne. Gitu. Jadi kita ikut empati. Ah, ya bener ya itu surai ya, gitu ya. Jadi jangan sampai kayak duh, aku kok jadi nggak bisa gerak ya. Mau, hai aku ikut ya. Jadi perasaannya dia dikesampingkan karena kita lagi buru-buru gitu. Misalnya mau nganter Riosanya ke toilet gitu ya. Udah, shoganai kara ne, mau Riosa dakara, mau otosuyori dakara shoganai gini. Nggak kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya itu teh kita turut berempati supaya perasaannya dia itu dihormati. Ah, so desu ne, surai ne gitu. Tuh karena ada apa omoyo ni ugokenai no wa kitto surai desu yo ne. Terus kita mencoba tanya lagi, dona dona toki ichiban surai desu ka gitu. Jadi kita empati dan sekalian gali informasi ya. Atau misalnya ada lansia gitu ya. Setiap diajak ofuro, dia bilangnya gu ai warui gitu. Soro-soro ofuro ikimasu yo. Chotto kyou wa gu ai warui desu. Gitu ya. Kalau kalau di lapangan banyaknya alah itu cuma alasan doang gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai itu teki kanjo hyosusu, doyufu ni gu ai warui no. Kayak gimana gu ai warunya? Terus kita eh, ambil Baitaru Seto gitu ya, kita ukur itu, kita berempati. Terus ketika misalnya normal-normal aja, nggak ada nggak ada klien, oh ini kamu normal kok gitu ya, baru dilanjutkan gitu ya. Jadi kita harus kasih ruang dia untuk mengungkapkan perasaannya. Ya sama kayak kita gitu ya. Kalau misalnya kita lagi ngeluh gitu ya ke temen, aku sedih banget gitu ya. Kemarin kayak Gokate cuma dapat 4 poin di GDP gitu. Terus ditanggepin sama temennya, alah gitu doang sedih. Jadi males kan ya? Males. Tapi beda ceritanya kayak, iya bener ya sedih banget cuma dapat 4 padahal kamu udah belajar mati-matian. Beda ya penerimaannya. Begitupun dengan Riosa meskipun dia sudah lansia ya. Oke. Selanjutnya ada prinsip yang ketiga itu ada Tosei Sareta Hyocho Teki Kanyo. Tosei Sareta Hyocho Teki Kanyo. Atau respon emosional terkendali. Respon emosional terkendali. Tosei sareta
hyojo teki kanyo. Ya, respon emosional terkendali. Kita lihat nayonya, enjo shawa, ya, jibu no kanjo o kontoru shite kakawaru. Jadi, kita sebagai perawat, sebagai enjosha, harus bisa mengontrol emosi sendiri, gitu ya. Jadi, di prinsip yang ketiga, kata Baistek ini, ya, kita boleh berempati sama perasaannya pasien, tapi tetap kita harus mengendalikan emosi. Kita sebagai perawat harus mengendalikan emosi kita supaya tetap profesional, gitu ya. Hmm, sebagai caregiver, kita boleh merasa sedih, boleh ngerasa iba, boleh ngerasa marah gitu ya. Tapi nggak boleh ikut terbawa emosi kita gitu. Jadi kita harus tahan-tahan itu, harus kontrol. Walaupun terkadang-kadang kalau misalnya riosanya ira-ira, kita kayak kepancing jadi pengen marah. Riosanya ngomong keras gitu, kita terpancing pengen ikut marah gitu ya. Gitu. Nah, kalau pakai prinsip Bayestek ini, kita harus kontrol emosi kita sebagai em, penolong gitu ya, sebagai perawat supaya tetap profesional dan tidak mempengaruhi kualitas perawatan. Ya, jadi kalau misalnya ada lansia yang marah, terus kadang-kadang kan ada lansia yang boryoku ya, boryoku kata-kata gitu ngebentak, oh my baka gitu ya. Jangan dibalas, kamu juga baka, jangan gitu ya. Hmm, eh, jangan tidak membalas dengan emosi, tapi harus tetap tenang. Ya, harus pakai spek malaikat gitu ya. Ya, tuh jadi kalau misalnya nande konna koto mo dekinai no, misalnya marah-marah ya. Ya kita harus tetap tenang gitu ya. Go fuben kakemashite moshi wake arimasen to ka. Isho ni yukuri yatte mimashou ka gitu. Ya gomen ne. Kalau misalnya singkat ya ya gomen ne gitu. Ah, saya mau cerita sedikit. Nomor 3 ya. Dulu em, saat em, awal-awal, dulu saya masuk Kaigo itu dari Ginoji Susei ya. Ginoji Susei itu kan learning by doing gitu. Jadi kita masuk dulu ke Gemba dulu, tahu gimana dulu lapangan, baru kita belajar gitu. Jadi saya nggak tahu ilmunya. Kemudian suatu hari saya menghadapi pasien Ninchisho yang gangkonya minta ampun, keras kepalanya minta ampun. Saya kerja di Juraigata. Juraigata itu kan banyak sekali tuh pasiennya, 50 orang. Nah, stresornya adalah, salah satu stresornya adalah saya harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, tapi jumlah pasiennya banyak. Jadi kadang-kadang ada diburu-buru waktu gitu ya. Nah, namanya Ninchisho, kalau abis makan malam itu suka mulai ngereok gitu ya. Mulai ngereok gitu. Nah, kan 50 orang. Ketika mau nidurin itu kan nggak bisa semuanya langsung ya. Harus jumbang. Tapi namanya Ryosa udah Ninchisho, jumbang Mamoranai gitu. Nggak bisa disuruh nunggu gitu ya. Dibilang, ah, coba mati kudasai ini. Nggak bisa. Mati radenai. Marah gitu ya. Nah, waktu itu saya sempet pakai nada tinggi karena udah stresor, harus harus nyelesain banyak, pasiennya juga ada yang abunai gitu ya, nggak bisa ditinggal. Saya bilang coto mate gitu sambil nada saya agak tinggi. Terus saya diingatkan sama senpai saya, gini kata-katanya halus banget, Maliha, kalau dia bisa nunggu, dia nggak akan masuk si setsu. Justru karena dia Matera Renai, dia masuk si Setsu. Di situ aku langsung kayak tertampar habis gitu. Loh iya, pasien itu dia nggak bisa kontrol emosinya dia gitu. Mungkin itu bukan keinginan dia, bukan mungkin karena Ninchi-nya yang Susunderu gitu. Sebenarnya dia juga nggak pengen jahat-jahat ke perawat gitu ya.
Tapi kalau kita nggak sadar gitu, ya kita ke bawah emosi. Nah, dari situ itu yang membuat saya lebih empati selanjutnya gitu. Jadi, oh iya ya, kalau misalnya ada pasien yang teriak, yang marah, yang ngereog, ya itu karena hal-hal yang sebenarnya dia tinggi, sebenarnya dia juga tidak ingin melakukan itu gitu. Ya karena penyakit yang nggak pengen, yang nggak bisa dia kontrol gitu. Oh ya. Kalau dia bisa nunggu, dia akan ya udah dia di rumah. Kalau dia bisa nunggu, bisa kontrol emosinya, ya dia bakal tinggal di rumah malah nggak akan masuk situ. Oh iya, gitu ya. Jadi salah satu yang bisa bikin empati dan gak kepancing emosi kita posisikan di posisinya pasien gitu. Itu intermezzo. Oke, kita lanjut ke prinsip yang keempat. Juyo ya. Juyo adalah penerimaan. Ryosa wo arugamama ni ukeireru ya, atau arinomama ni ukeireru ya. Jadi kita menerima apa adanya. Ryosa. Terima Ryosa apa adanya, tidak melakukan judgement gitu ya. Menerima Ryosa sebagaimana adanya, termasuk termasuk kelemahannya dia ya, termasuk perilaku yang kurang menyenangkan bagi kita atau keterbatasannya. Ah, tapi bukan berarti membenarkan semua perilakunya dia. Maksudnya kita terima dan kita tetap hargai keberadaannya. Gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ada lansia yang sudah ninci show gitu. Ninci show-nya udah parah banget gitu ya. Terus karena ninci show-nya itu dia mengulang-ulang pertanyaan yang sama gitu ya. Nah, sebagai tindakan kita sebagai perawat yang juyo gitu ya, ya kita ketika kita terima kondisinya dia, oh ya dia nincisho, wajar kalau dia nanya berulang-ulang gitu ya. Jadi nincisho no kata o najitsu mo jukai kurikai shite mo, jadi jangan direspon kayak gini karena dia nanya saki imashita yo gitu. Bahkan dia tuh nggak bisa ingat kamu tadi ngomong apa, makanya dia ulang-ulang, dia nggak ingat sama sekali gitu ya. Jadi saki yutta sho. Biasanya gitu ya. Are mau wasureta no saki yutta sho. Jangan kayak gitu ya. Tapi ya kita jelasin lagi. Hai so desho. Dengan ya sasiku gitu ya. Jadi kita terima apa adanya kekurangannya dia ya. Eh, Termasuk perilaku-perilaku yang menurut kita tidak menyenangkan. Oke. Oke. Nomor 5, prinsip yang kelima adalah hibangsei tekina teido. Ya, sikap tidak menghakimi. Sikap tidak menghakimi ya. Enjosha no kachikan de hyokasezu ni ryosa ni kakawaru. Ya, tidak mengkritik ryosa secara sepihak atau tidak melakukan penilaian dengan penilaian kita secara subjektif gitu ya. Tidak menghakimi nilai atau perilaku klien. Jadi kita nggak bisa sebagai perawat itu menilai apakah dia benar atau salah berdasarkan standar atau kacikangnya pribadi kita gitu ya. Tahu hebat. Ada lansia yang sukanya makan sayur. Eh, ada lansia yang nggak suka makan sayur. Sukanya itu hanya makanan yang manis-manis gitu. Misalnya atau kalau di saya itu ada lansia yang sukanya minum non alkohol terus gitu. Jadi dia selalu tanonde ke kazokunya buat wine atau bir yang non alkohol gitu. Dia selalu minum itu setiap hari. Tapi kita nggak bisa gitu menilai bahwa sikapnya itu benar atau salah. Misalnya kita ngebentak, itu nggak sehat loh gitu. Itu kan namanya em, mengkritik ya, menghakimi gitu. Atau misalnya tadi ya, dia nggak suka makan sayur, sukanya makannya yang manis-manis. Oh,
Okashi bakari gitu ya. Ini kalau pakai sikap hibang itu, eh, yang prinsip nomor 5 itu, ya apa ya, coba dicarikan solusinya gitu. Jadi tanpa menghakimi. Misalnya, oyasai nigate nan desu ne gitu. Coba dicari cara makan sayur yang menyenangkan lainnya gitu ya. Hmm, Misalnya, tabeyasu yo ni nanka isho ni kangaemashou ne gitu ya. Oke. Prinsip yang keenam adalah jikokete. Ryosa no jikokete o unagasi soncho suru. Gitu ya, menghormati dan mendukung keputusan pengguna. Gitu ya. Menghargai hak klien untuk membuat keputusannya sendiri selama tidak membahayakan dirinya. Gitu ya. Jadi, em, kita sebagai caregiver itu tidak boleh memaksa, ya. Tapi kita coba bantu Riosanya memahami pilihan dan konsekuensinya, gitu ya. Misalnya, kalau prinsip yang nomor 6, misalnya ada Taiso gitu ya, atau ada recreation gitu, terus dia nggak mau sangka suruh. Nah, kita nggak boleh maksa gitu. Kenapa kamu nggak sangka suruh? Gitu ya, misalnya. Eh, Sangka tahu gak yo? Nggak kayak gitu ya. Tapi kita tetap menghormati pilihannya dia. Ya, kalau misalnya memang itu baik gitu ya, ya kita jelaskan manfaatnya. Jadi, kenapa sih, misalnya, ini Taiso ini, senam ini bagus loh manfaatnya ini gitu ya. Tapi tetap menghormati pilihannya. Jadi kita cuman ngasih pilihan dan menjelaskan gitu ya. Atau misalnya, yang sering terjadi, makan, makan ya, makan, ketika makan ada pasien yang suka nggak habis gitu, suka nggak habis gitu ya. Eh, Kita harus menghormati keputusan dia nggak habis makannya, jangan dipaksa gitu. Zenbu tabete gitu. Ya kalau kita juga kayak misalnya kita lagi nggak pengen makan, terus disuruh makan, ya kayak mana gitu ya, kayak gimana gitu, suruh ngabisin makan. Bayangin lansia itu makan sehari 3 kali, terus nggak ada aktivitas. Ya, ada kalanya dia nggak pengen makan atau nggak suka makanannya itu. Maka kita harus hormati ya. Maka kue kakek yang tepat adalah, Zenbu jenaku te ii kara mochoto tabete kurenai gitu ya. Jadi nggak maksa ya. Zenbu jenaku te ii kara gitu ya. Mochoto tabete hoshii na toka gitu ya. Oke. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah Himitsu Hoji atau menjaga rahasia. Ya, Eh, Himitsu o Mamori, Joho Tasha ni Morasanai. Ya, tidak boleh kita jaga rahasia dan tidak boleh membocorkan informasi. Ya, menjaga kerahasiaan informasi klien kecuali ada 3 faktor. Kemarin udah belajar ya? Udah belajar ya? Bener ya? Tentang Joho. Udah Sensei, udah belajar. Ada. Ya, kita harus menjaga rahasia kecuali kepada 3 orang ya. Kepada petugas ambulans ketika terjadi bencana atau jiko terus diminta oleh ke kepolisian, atau satu lagi ketika terjadi apa? Kekerasan 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 pada anak. anak-anak. ya aku Iya. Jido Gyakutai ya. Hati-hati nanti dijebak, lansia Gyakutai, Korea Gyakutai itu beda ya. Jido Gyakutai. Oke, itu dia 7 prinsip komunikasi menurut Baistek, Felix Baistek ya. Jadi kalau misalnya kita mempraktekkan 7 prinsip
kok hilang. Pada saat kita komunikasi sama Ryosa gitu ya di Bamenkaigo, ini sangat mudah kita membuat Shinrai Kanke ya. Hati-hati. Nanti bentuk soalnya itu cerita kayak tadi, misalnya ada cerita panjang gitu ya, lansianya kayak gini, terus Kaigonya bersikap seperti apa, terus pertanyaannya, sikap Kaigo tadi itu masuk ke basic prinsip yang mana? Gitu ya, kalau misalnya cuman kayak gini, ya mungkin bisa jadi soalnya yang keluar sonomama gitu ya, apa itu Kobetsuka gitu ya. Tapi seringnya yang keluar itu soal cerita gitu, misalnya ya tadi ya, eh apa namanya, Kaigonya ngomong kayak gini, kalimat seperti ini menurut Baistek itu menunjukkan prinsip yang mana, itu yang next step lebih susah. Jadi komunikasi ini secara materi, secara teori terlihat gampang, praktiknya yang susah ya, karena ambigu ya. Poin pentingnya yang suka terbalik adalah prinsip nomor 2 dan 3. Oke, lihat shugonya, subjeknya ya. Kalau yang itu teki kanjo hyosutsu, itu ryosanya yang diminta mengeluarkan emosinya, ya. Nah, kalau misalnya yang tosei sareta, itu enjoshanya ya, kita yang harus kontrol emosi. Jadi jangan terbalik. Ryosanya yang disuruh kontrol emosi, perawatnya yang disuruh eh, kanjo hyogeng gitu. Nah ya, hati-hati ini ya subjeknya ya. Suka kebalik. Oke, oke. Di, kalau menurut saya, di antara materi hari ini yang paling penting. Sisanya Amari Denai, nih. Oke, kita lanjut ke Shudang Enjo Gijutsu ya. Shudang Enjo Gijutsu. Atau teknik dukungan kelompok. Ya, teknik dukungan kelompok. Ya. Grup atau disebut dengan gurupu woku ya. Gurupu woku. Grup work ya. Gurupu woku dewa shudan o itoteki ni sakuseishi. Jadi dukungan kelompok itu dengan sengaja membentuk shudan dengan kelompok gitu ya. Soko de sojiru gurupu dai namikusu shudan Ryokugaku o katsuyo shinagara hitori hitori no member no enjo o okonate imasu. Jadi, secara bertujuan, kelompok itu memang dibentuk dan memanfaatkan dinamika kelompoknya untuk memberikan dukungan kepada masing-masing setiap anggota. Jadi, dibikin kelompok gitu ya. Nah, hari ini misalnya mau rekreasi, dibikinlah grup. Nah, nanti kan mereka melakukan aktivitas tuh. Itu disebut dengan gurupu dynamikusu, dinamika grup ya. Nah, dengan memanfaatkan dinamika grup itu untuk memberikan dukungan kepada setiap anggota ya. Itu tujuan dari Shudang Enjo gitu. Nah, dalam melakukan teknik dukungan kelompok ini, itu ada 4 tahap ya, ada 4 tahap ya. Tahap yang pertama itu ada jumbiki ya, jumbiki atau tahap persiapan ya. Gurupu woku no hitsuyosei sojita toki ni member ga hajimete ka o awaseru mai ni junbi o suru dankai, yaitu tahap jumbi, tahap persiapan yang dilakukan sebelum bertemu dengan atau tatap muka dengan anggota untuk pertama kalinya. Apa yang dilakukan pada tahap persiapan yaitu
persamaan frekuensi ya. Gitu. Enjo shaga member no seikatsu jokyo, kanjo, nizu, tono arakajime, rikai suru koto. Ya, jadi persamaan frekuensi. Jadi kita sebagai perawat harus memahami kondisi seikatsu jokyo-nya seperti apa, kondisi em, kehidupannya gitu ya, kanjonya seperti apa, emosinya seperti apa, nizunya seperti apa. Ya, jadi itu di tahap jumbiki persiapan, atau cek gelombang gitu ya. Oke, selanjutnya ada kaisi ki atau tahap memulai. Eh, Saiso no atsumari kara gurupu toshite ugoki dasu made no keiyaku no dankai. Atau disebut juga dengan tahap kontrak gitu ya. Sejak awal pertemuan. Contohnya kontrak waktu. Ya. Keiyaku sagyo de wa gurupu katsudojo ni okeru kihon teki na yakusoku koto no kakunin suru. Jadi membuat kesepakatan dasar mengenai kegiatan kelompoknya. Kita sepakati ya. Ya, bikin rules-nya. Oke, kita akan nanti selesainya 30 menit ya, gitu ya. Atau rules-nya nanti seperti apa. Gitu ya. Kemudian, sagyoki atau tahap pelaksanaannya. Koko no memba no mondai kaiketsu to iu mokuteki ni mukate enjo suru. Memba no kobetsuka. Jadi, membantu setiap anggota menuju tujuan pemecahan masalahnya. Tapi tetap meskipun group work gitu ya, teknik dukungan kelompok, tapi harus tetap Membano Kobetsuka. Harus mengindividualisasi setiap anggotanya gitu ya. Bisa jadi tujuannya beda-beda. Oke. Selanjutnya, Enjo sawa gurupu na ini dekiru subgurupu o tekisetsu ni tori atsukau koto ga mitomareru. Ya, perawat dianjurkan untuk membentuk subkelompok. Jadi kalau misalnya kelompoknya terlalu banyak gitu ya, bisa em, dianjurkan untuk membuat sub-sub kelompok. Ya, kelompok-kelompok kecil gitu, lebih tepat. Oke, selanjutnya ada shuketsu ki atau tahap akhir. Ya, guru pu enjo owari ni suru dankai. Ya, ini adalah tahap berakhirnya terapi dukungan kelompok ya. Sugino dankai ni utsute iku. Iko kito mo aru. Ya, ini juga ada disebut masa transisi gitu ya. Ketika berpindah ke tahap berikutnya. Contohnya, bikin kontrak lebih lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Gitu. Misalnya mau ada pertemuan lanjutan. Nah, maka dari itu saat Shuketsuki pada tahap akhir ini ada Ikoki ya, tahap transisi gitu. Oke, itu Shudang Enjo Gijutsu ya. Tapi amari denai tomo. Shudang Enjo gitu ya. Tapi teman-teman hafalin aja ada berapa tahap, di tahap itu ada apa aja. Gitu ya. Lumayan kan kalau keluar ada satu poin. Oke. Selanjutnya ada Kanjo Tengi ya. Kanjo Tengi atau perpindahan perasaan atau emosional gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita di ranah kaigo ya, sangat besar kemungkinannya
kita terbawa perasaan atau kita melibatkan perasaan baik antara baik riosanya yang melibatkan perasaan ke kita atau perawatnya yang melibatkan perasaan ke pasiennya ya. Enjo kankei ni oite kanjo no ten in wa shinrai kankei sakusei ni yaku ni tatsu baai mo arimasu ga, sujo gyakuten i wa sakenakereba narimasen. Gitu ya. Sebenarnya melibatkan perasaan saat kita bekerja sebagai kaigo itu berguna untuk membangun hubungan saling percaya. Hmm. Tapi kita harus menghindari gyakuten-i. Gyakuten-i yang harus dihindari ya. Kayak mana gyakuten-i itu? Nah, di perpindahan perasaan itu ada ten-i sama gyakuten-i. Kalau Teng-i, Ryosaga katsute dareka ni kakaete ita kanjo o enjosa ni mukeru koto. Nah, kalau Teng-i, si Ryosanya yang suka sama perawatnya. Misalnya, aku suka banget nih sama eh, perawat Maliha gitu ya, karena dia baik gitu. Nah, itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu Gyakuten-i, yaitu Enjo Shaga Katsute Dareka ni Kakaete Ita Kanjo Ryosa ni Mukeru Koto. Yang nggak boleh itu perawat yang suka ke Ryosa. Dalam artian, misalnya, aduh Ryosa ini tuh lucu banget. Dia tuh nggak pernah marah-marah, nggak pernah ngereok, nurut, Yukoto Kiku gitu ya. Terus nggak pernah macem-macem deh. Kalau malam langsung tidur, nggak pernah bangun-bangun, ke toiletnya jarang-jarang, pakai omutsu lagi, gitu ya. Nggak pakai omutsu. Dia misalnya ke toiletnya mandiri, jarang-jarang bangun malam hari. Oh, itu kita suka banget tuh dia sayang kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh pilih kasih ya. Nggak boleh gyakuten-i. Atau misalnya pernah keluar di soal itu, contoh gyakuten-i adalah karena Ryosanya itu mirip banget sama neneknya dia, jadi dia melakukan perlakuan khusus. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus menghindari Gyakuten. Kalau Teng-i boleh. Oke, itu dia satu halaman pertama. Ya, paling penting Baistek ini ya, teman-teman harus hafal ya. Kobetsuka itu seperti apa? Itu Teki Kanjo Kyosusu itu seperti apa? Atau Sesarita Juyo, Hihangbang, Teki Teido, Jikoketei, Himisu Hoji gitu ya. Jangan lupa contohnya juga teman-teman harus tahu karena nanti biasanya bentuknya praktek ya, bamengnya di lapangan ya. Oke, Oke. kita hanya 2 halaman hari ini makanya tadi saya kasih kesempatan. Oke, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya ada supervision to consultation ya. Ini dari bahasa Inggris, supervision, consultation ya. Ya, supervisi dan konsultasi ya. Jadi eh yang pertama itu supervision dulu, gitu ya. Supervision itu ada supervisor, supervisor, ya ini supervisor ya. Ini superbaiji, ya. Apa itu supervision? Supervision, aneh banget ya kalau dikatakannya. Kita lihat penjelasannya. Superbaiji keikei no asai waka ni taishite doi shokuba nado no supervisor keiken hofu na waka ga jougen shido o okonau koto. Jadi supervisi adalah proses ya eh, seorang supervisor yang ini ya, yang ibu-ibu ini atau pekerja yang sudah memiliki banyak pengalaman dari tempat kerja yang sama memberikan
Jogeng Sido memberikan nasihat dan bimbingan kepada superbaiji. Superbaiji adalah Keikeng no Asai Wuka atau pekerja yang belum berpengalaman, gitu ya. Jadi proses supervisi adalah proses seorang supervisor atau orang pekerja yang sudah memiliki banyak pengalaman memberikan bimbingan dan nasihat kepada superbaiji atau orang pekerja yang masih sedikit pengalamannya, gitu. Jadi misalnya dari senpai, gitu ya, senpai kan udah banyak pengalamannya, ngasih jogging sido, gitu ya, ngasih nasihat dan dukungan kepada juniornya, itu disebut supervisor. Supervision, ya. Nah, supervision ini, supa bijong, aneh banget ya, supa bijong memiliki Mitsuno Kino, memiliki tiga fungsi, ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi kangri, fungsi manajemen, fungsi kangri manajemen. Kemudian ada fungsi kyoiku, ada fungsi pendidikan, dan fungsi CG, fungsi pendukung. Oke, jadi Supa Bijong punya tiga fungsi. Ada Kangri Kino, Kyoiku Kino, dan CG Kino. Oke, kita lanjut. Supervisi ini dia ada beberapa jenis ya. Ya, yang memberikan apa namanya bimbingan dan nasihat itu dari supervisor ke superbaiji itu ada tiga jenisnya. Yang pertama ada gurupu supabijong, apa, atau group supervision, ya. Supervisor to fukusu no superbaiji ni yoru superbijong, yaitu supervisor yang melakukan supervisi kepada beberapa superbaiji atau lebih dari seorang. Jadi kalau guruku ini satu orang supervisor memberikan bimbingan ke banyak superbaiji. Hati ya ini bahasanya. Kalau supervisor itu buat orang yang sudah kekeng, kofu gitu ya, banyak berlimpah kekengnya. Kalau superbaiji yang baru. Nah kalau gurupu berarti superbaijinya yang banyaknya ada 3 atau 5 orang. So kohainya nih baru datang tiga lima orang, jadi melakukan gurupu supervision. Oke. Kemudian selanjutnya ada Raibu Supervision. Ini tadi grup ya. Selanjutnya ini grup ya. Live. Kalau live supervision, ya, Kiroku ni yorazu, nama no bamen de chokusetsu keiken suru supervision. Ya, kalau saya lebih enaknya sidak gitu ya, inspeksi mendadak ya. Karena tidak ada pemberitahuan dulu. Kirokuni yorazu ya. Jadi melihat bameng tempat secara nama no bameng secara mentah gitu ya. Chokusetsu keikengsu. Jadi supervisi yang dilakukan secara melakukan supervisi secara langsung tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Jadi supaya apa? Supaya si supervisor ini bisa melihat kondisi lapangan yang mentah gitu. Nggak disetting mentah atau apa adanya gitu ya. Kalau saya lebih enaknya sidak gitu ya, live supervision itu ya. Oke, selanjutnya ada supervision ya, peer supervisor. Kalau peer supervision ini gakusei doshi, waka doshi nado, tagai ni jirei kento nado o okonau koto. Jadi sesama pelajar atau
sesama woka gitu ya, sesama sejawat melakukan studi kasus, Jirei Kento itu studi kasus bersama-sama. Jadi peer supervision itu adalah supervisi oleh sesama teman sejawat. Kayak misalnya teman-teman Hapyokai ini. Nah, Hapyokai itu termasuk peer supervision. Teman-teman kan sama-sama pejuang Kokashiken, terus teman-teman berbagi informasi, belajar bareng. Nah, itu peer supervision. Ya. Kemudian selanjutnya ada consultation. Ya, konsultasi ya. Consultation ini adalah kangreng kikang. Ya, kangreng chiiki, kuiki. 専門家との相談などにより援助者が専門的助言や示唆を受けること。Jadi, konsultasi itu meminta atau menerima nasihat dan saran profesional melalui konsultasi dengan organisasi terkait atau pakar di bidang terkait. Ya, kalau jadi bedanya supervisi dan konsultasi, kalau supervisi dilakukan sama sejawat atau senpai yang pengalamannya lebih banyak. Kalau konsultasi meminta dukungan dan menerima nasihatnya itu dari sengmoka, memang pakarnya di bidang itu gitu. Gitu ya. Dari profesi yang memang pakarnya. Kayak misalnya GDP menghadirkan Ito Sensei gitu ya. Emang pakar, dia profesor di bidang kayak Go Fukushishi. Nah, itu namanya konsultasi ya. Tapi kalau misalnya saya lagi memberikan em, apa namanya jogeng sido ke teman-teman, itu namanya supervisi. Jadi saya yang duluan punya pengalaman memberikan teman-teman yang baru datang gitu ya. Ya itu. Kebayang? Oke. Terakhir ya. Terakhir yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Ada Jinzai Ikusei no Kangri. Nah, Jinzai Ikusei adalah sumber daya manusia. Jadi kalau Jinzai Ikusei to Kangri itu pengembangan sumber daya manusia. Ini dimaksudkan untuk sesama karyawan ya. Oke, yang pertama itu ada Shokuba Kenshu ya. Pelatihan di tempat kerja. Kenshu ya. Jenis-jenis pelatihan itu ada empat. Ada empat ya. Yang pertama ada OJT. OJT itu singkatan dari On the Job Training. Ya, On the Job Training no koto de, shokumu o ojite shokuba no joushi ga buka ni jitsugi, skill nado, shido, ikusei suru kenshu. Jadi, atasan ya, joshi di tempat kerja menginstruksikan dan mengembangkan keterampilan praktik si bukanya gitu ya bawahannya melalui pelatihan di tempat kerja. Jadi kalau OJT pelatihannya itu di Shisetsunya tersebut. Kalau misalnya kita kerja di Shisetsu gitu ya, di pekerjaan di dalam lapangan pekerjaan gitu. Misalnya apa ya? Oh, pelatihan cuci tangan gitu ya. Misalnya. Jadi dari atasannya dari kepala ruangan dari Rida gitu ya ngasih apa pelatihan tentang cuci tangan ke bawahannya itu disebut dengan OJT karena masih di dalam lapangan pekerjaan itu gitu ya menginstruksikan dan mengembangkan keterampilan praktis gitu ya kalau off GT itu adalah off the job training ya jadi training atau pelatihan di luar luar tempat kerja ya
Shokumu o hanarete okonau. Jadi pelatihannya dilakukan di luar tempat kerja. Shain kenshu, seminar, kyoiku kikan de kenshu, nado ya. Seperti seminar atau pelatihan di lembaga pendidikan. Ya, kayak misalnya teman-teman sekarang Jitsumusha Kenshu. Ya, Jitsumusha Kenshu itu kan materinya masih kaigo, tapi teman-teman Kenshu di lembaga pendidikan itu disebut dengan OFJT. Ya, kemudian ada SDS. SDS ini singkatan dari Self Development System. Sistem pengembangan diri. Self Development System. Ya, Sokuba Naigai de no Jiko Kohatsu Katsudo o Shien Suru Seido. Jadi, em, apa ya? Sistem pengembangan diri baik di luar maupun di dalam perusahaan, tapi si kemampuannya di luar bidang pekerjaan. Jadi kalau self development system itu Kencu terkait hal-hal di luar kaigo gitu kalau misalnya kita kaigo ya. Misalnya disuruh pelatihan bahasa Inggris gitu ya. Itu SDS ya, self development. Atau Jiko Keihatsu Katsudo ya, kegiatan pengembangan diri. Di luar kaigo berarti. Ya, bisa pelatihannya bisa di dalam atau di luar Sokuba ya. Kemudian ada Eruda Seido ya, atau Senpai Saing ya. Dari senior ke junior gitu ya. Erda atau Senpai Saing enggak. Sing, Nyu Saing nado ni taisi Mansumen de Jitsumu Shido ya Shokuba Seikatsu Jo no Shodan o Okonau Seido ya, sistem konsultasi atau bimbingan kehidupan kerja man to man. Ini nggak enak banget ya kalau dikata-kanain. Mansuman itu man to man gitu ya. Ichi tai ichi gitu ya. Man to man gitu. Jadi apa ya? Sistem konsultasi atau bimbingan kerja man to man dari pegawai senior ke junior. Teman-teman gitu kan ya kalau misalnya masuk ke Shisetsu yang baru, teman-teman akan konsultasi, diajarkan oleh sempainya. Nah, itu namanya Erda Seido, senpai saing ya. Oke. Selanjutnya ada teachinggu. Teaching. Teaching ya. Keiken hofu na hito ga keiken ga asai hito o aite ni jibun no chisiki, ya, know-how o伝える to iu shuho. Jadi, orang yang berpengalaman menyampaikan pengetahuan mereka kepada orang yang kurang berpengalaman. Teaching ya, jadi mengajarkan. Orang yang lebih berpengalaman mengajarkan kepada yang kurang berpengalaman. Asahito ya, teachinggu ya, kayak kita sekarang nih, teachinggu. Kemudian ada coachinggu. Taiwan oojite coachinggu o ukete ga mizu kara kotae o Michibiki. michibiki ya. Michibiki daseru you ni sapoto o suru shido no shuho gitu ya. Coachinggu itu adalah metode pembinaan melalui taiwa. Taiwa itu dialog untuk menstimulasi penerima pembinaan untuk menemukan jawabannya sendiri. Jadi kalau bedanya teachinggu sama coachinggu, kalau teachinggu itu kayak saya nih, metodenya ceramah. Jadi ada orang ngajarin ke orang yang berpengalaman ngajarin ke yang asal. Nah, kalau coachinggu dia kayak cuman apa ya? Ngasih stimulasi aja, tapi bentuknya itu dialog
biar si pesertanya itu menemukan jawabannya sendiri gitu ya. Coaching guru menstimulasi penerima pembinaan untuk menemukan jawabannya sendiri. Oke, yang terakhir ada job rotation. Jinsai iku seo mokuteki toshite. Jadi tujuan dari rotasi job adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia. Ya, oku no gyomu no keiken saseru tame ni hitori no ningen o keikaku teki ido saseru koto. Jadi perencanaan pemindahan seorang pegawai untuk memberikan mereka pengalaman dalam banyak tugas. Biasanya ada job rotation ya. Misalnya kalau misalnya satu perusahaan dia ada beberapa shisetsu, memungkinkan juga dirotasi gitu. Misalnya kamu sekarang kerja di cabang Rojing Homu, cabang Kanagawa gitu ya. Terus setelah 1 tahun kamu dipindahkan ke cabang Garut gitu. Tapi masih dalam perusahaan yang sama. Itu job rotasi ya. Supaya apa? Supaya memberikan pengalaman dalam banyak tugas. Atau misalnya kalau dari satu shisetsu gitu ya, ada day service-nya, ada rawat inapnya, gitu ya, ada homongnya. Oh, kamu dirotasi ya, yang tadinya dari em, rawat inap ke day service gitu. Ya. Biasanya ada ya perusahaan-perusahaan tertentu job rotation gitu ya. Itu dia jenis-jenis Jinzai Ikusei itu Kangri, pengembangan sumber daya manusia dalam Kaigo ya. Oke, itu hanya itu ya. Wush.